Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita balik lagi nih di konten yang sudah lama tidak ada. Sekarang kita adain lagi dan kita berubah suasana. Buat konsep. Betul. Bersama saya Andro Dan dan rekan saya Yan. dalam konten Natarisme. Dan sekarang kita agak sedikit belok nih. Kita mau konten tentang Natar, ya kan? Tapi yang kita hari ini bukan orang Natar, Tapi bisa dibilang orang Natal. tapi bersinggungan dengan Natar. Iya. Luar negeri ya. Luar negeri, ya waktu kita bilang ya pernah kita Tapi dulu, ledekin di konten kita. kan itu Lampung Selatan juga tuh. Oh iya, Iya. dulu Lampung Selatan. Luar negeri Katon. Negeri Katon. Ini orang negeri Katon, tapi dia ini wah udah Natar banget lah. Kalau diiris Tar. karet. Iya, ini teman kita sekolah juga ya. Iya. Teman kita sekolah. Siapa lagi yang mau datang ke konten kita kalau bukan teman kita Teman-teman sekolah? sendiri. Siapa? Kita kenalin atau kenalin sendiri nih, Yan? Kita sambut aja. Kita sambut. Apa kita sambut? Sambil. Kita sambut. Kita Kita kenalin nih Kenalin teman dulu. kita. Saya cuma tahu nama Didik. Sebenarnya namanya panjang banget. Dia kenalan sendiri aja kalau nggak ya? Kenalin deh. Kenalan sendiri. Silakan. Oke. Anda memperkenalkan diri gestar kita. Terima kasih Andro and Friend. Bukan dong. Natarisme. Natarisme. Andre dan Ayan. Assalamualaikum. Nama saya Didik. Nama panjangnya Didik Wibisono. Oh, Nggak tahu kan? saya tahu sebenarnya cuma mancing-mancing dia aja. Marganya Wibisono. Wibisono. Itu kayak pepatah tuh. Apa tuh? Mensana in Wibisono. Yang artinya dalam tubuh yang kurus terdapat tulang belulang. Baru dengar kan? Ada. Anda kan waktu pelajaran olahraga kabur. Oh iya, saya di kantin. Kantin waktu olahraga sama Magat dan siapa tadi? Heriadi. Heriadi sama Sony. Terus di mana ya anak-anak itu? Iya, ini teman kita sekolah juga. Teman kita tapi dulu nggak terlalu kelihatan. Karena dia ini tipikal kalau anak sekarang nyebutnya ini introvert. Dapat ya. Introvert. Iya kan? Enggak sih. Enggak juga? Enggak, di sekolah nggak terlalu menonjol dulu. Karena emang Anda tidak punya tonjolan ya. Suka nyumput dulu. Iya, dulu tuh kan banyak grupnya sih sebenarnya. Iya, Oh, ngegeng emang. Ngegeng. Udah mungkin gua grupnya di pojok-pojok gitu. Anda ikut grup siapa? Grup gua tuh dulu siapa ya? Erwin. Oh, Erwin, si dokter hewan. Iya. Erwin dokter hewan, terus Erwin Tambun, lama gak ketemu. Erwin Tambunan. Robin Hoki, gitu. Oke. Robin Hoki. Nah, kami tuh dulu tuh kalau Anak pulang Aceh sekolah, Mm. tulangnya belakang. Karena di belakang itu ada warung yang memang kalau pulang sekolah nongkrong di situ. Itu belakang Nggak mana? lewat depan, yang Pintu kedua ya? Yang deket perpus ya? Bukan? kalau tembusannya itu rumahnya Doni. Oh iya Doni. itu, iya. Ponseri. Alternatif kedua pulangnya ke pasar. Latrel. Dan itu ujungnya pasti makan mie ayam pasar itu. Bakso, Ada bakso di- ini, bakso Bakso Solo. Solo. bukan di bakso Solo ya, di sebelum. Kalau bakso Solo itu kan kiri jalan ya, kalau kita dari Karang. Ada mie ayam sebelah kanan jalan. Lo tau gang rumahnya Yuyun nggak? Ya. Yuyun kecil. Iya, Yuyun kecil. Itu kan ini. ada gang kan itu. Nah, paling selang 2 ruko lah dari situ. Itu mie ayamnya enak kan. Sekarang masih ada. Nggak ada udah ganti Hidden, uduk. Hidden gem. Hidden. Udah ganti uduk, tapi enak juga tuh uduknya. Uduk yuk siapa namanya? Mbak siapa? Lupa dia tuh. Anda makan di situ sama Hari Pahlawan kan sama biasa. Ai. Iya. Sama Ai. Makan apanya? Mbaknya. Uduknya dong. Uduknya. Tapi manis mbaknya. Manis. Iya kan? Iya. Saya nggak tahu. Emang Natar itu tempat-tempatnya. Si Eko kemarin nelpon lu. Apa yang video kan? call. Oh, dia lagi makan Lagi di sana. makan di mana? Uduk itu juga kata Oh, gua. kok- Kok mbaknya cantik tuh. Eko Jaguar. Bukan. Bukan. Eko Andika. Oh, Eko Tindikan. Kok tindikan sih? Kan sih. Jadinya tindik itu. Eko dulu. Iya dah. Tindik. Dulu. Emo sekali dia. Bener nggak kok? Yang nama Kok WA-nya klarifikasi dulu. Siapa? kasar bener. Waktu itu ya. Sekarang juga masih kasar namanya. Eko tuh emaknya guru kan. Ya Bu Siapa namanya? Kania. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Guru ekonomi ter the best. Diminum. Oh iya, ini Siapa tuan rumah? ini tuan rumah siapa ini? Ya kalau untuk diketahui kita memang tuan rumah di program ini, tapi tempatnya minjem di tempatnya Didik. Tapi nanti kita bakal sering di sini ya. Oh, dikenalin dong sekalian tempat. Iya, coba kenalin di mana kita ini sekarang. Wabil khusus buat alumni ya kan kalau mau pengen Iya, ngobrol kita- nongkrong. Sedang berada di
Dunia fantasi. Yang punya aja lah. Afi. Di Ya, mana nggak ini? apa-apa. Kita yang kenalin ya. Iya, Andre. yang Walaupun kenalin. kita minjem, tapi bukan punya dia juga sih. Dia Nah. nebeng juga di sini sebenarnya. Tapi dia penguasa di sini. Pengelola. Pengelola ya. Iya, gua Kita penguasa ada di teritori. satu tempat namanya Rumah Belajar. Betul ya? Yes. Wah, Rumah Belajar Alamatnya ini di di Jalan Palapa 10 nomor 93. Wah, banyak kan. Nomor 10D. Nomor 10D. Kalau mau nyari di Google Map ada tuh. Iya. Tulis aja Rumah Belajar. Nanti dia Atau- muncul di situ. Apple Balam Store. Ya. Apple Balam Store di Rumah Belajar Jalan Palapa 10 nomor 10D. Iya. Patokan gampangnya ada Gapura ya. Kalau 10. Iya. Kelurahan apa ini? Kelurahan apa? Gunung Terang. Gunung Terang. Gunter. Gunter Bandar Lampung. Ya, diminum. Oh iya. Ini narasumber agak semi-semi ini ya, apa namanya, tuan rumah ya. Jadi udah hafal ruangan. Iya, makanya tadi kita ini juga sebenarnya ya kita nggak enak aja karena kita minjem tempat ya untuk pertama kita ajak konten ya. Sebenarnya kebetulan gue dipaksa. kebetulan walaupun dia Nggak. bukan orang Natar, tapi dia sering lewat Natar ya. Di sekolahnya Iya, kan di SMA Natar. Dan sekarang juga Sampai detik ini, sampai detik ini. hampir tiap hari. Lewat Natar. Iya lah, kan Berarti PP. kan kita bisa cari tanya-tanya sudut pandang orang luar negeri, Iya. negeri Katon, Luar angkasa aja sih, Dre. terhadap Natar. Luar angkasa juga. Negeri Katon. Orang kali ya. Kecamatannya tinggi neng dong. Negeri Katon lah itu, punya rumah Anda itu. Enggak, ini ngomongin dulu apa sekarang? Sekarang. Sekarang kecamatannya tinggi neng. Oh ya, Mau keluarin KTP. Lu, Apa desanya saya namanya? orang pesawaran apa Desanya Anda? apa namanya? Anda juga pesawaran? Iya dong. Backland. desanya apa namanya? Desa Krisnowidodo. Kresno. Ini suaranya Oh iya. Mas tolong mas ya. Nggak biasa konten, dia biasa makan clip on. makin meltek nanti. Saya kira permen. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita tuh bahas sudut pandang orang luar Natar terhadap Natar, tapi dia juga bersinggungan terhadap Natar. Iya. Kan kelihatan tuh perkembangannya sekarang ini kayak mana tuh. Apalagi kan ada isu-isu Natar mau pecah nih. Iya, Jadi kemarin kabupaten dengar-dengar Jokowi sudah menyetujui ini ya. Sudah menyetujui. Tapi rumor itu kan udah lama. Sudah lama, tapi perpresnya baru Baru ini ya. baru diketok. 2024. Keren. Bahwa menyetujui bahwa ada 4 kabupaten baru ya. Ya, di Lampung. Jadi Lampung Tengah, Salah Jadi- satunya Natar ini. jadi namanya apa tuh? Natar Agung. Natar Agung. Natar Agung. Pusatnya di Pusatnya di Natar dan Jati Agung. Tapi katanya ada wilayah yang kita nggak tahu kalau juga. mappingnya Oh. kita belum jelas. Oh, Cuman iya. baru persetujuan. Ada lah, sudah ada roadmap-nya. sudah Perkembangan, ada peningkatan. perkembangan tapi nggak tahu ini jadi atau enggak. Oh, Kalau saya sih harapan saya sih jadi. tapi kalau wacana kan lebih udah, karena udah apa? Perpres. Perpresnya udah keluar. Udah keluar. Nah, kalau sekarang kita tanya Didik nih. Sebagai orang yang tiap hari melewati Lewat. Natar. Gimana menurut Anda Kresno Widodo? Tuh. Itu desa saya. Ini mau ditanya jalannya apa desa saya? Jalan-jalan Natar sepanjang Natar. Natar ini kan sebenarnya luas. Ini ada juga nih kita luruskan. Teman-teman nanya, ini bahas cuma desa Natar atau kecamatan Natar? Nah, kita bahas kecamatan. Kecamatan Natar. Pada umumnya. Karena kan wilayah Natar itu luas juga kan, ada 26 desa. Jangan Tangannya gratil ini. Ada 26 desa. Dari Bundaran sampai ke Beranti, terus yang ke dalam kanan kiri, itu Iya. ada di episode 1 ya. episode kita bahas. 1 tentang Natar. Nah, gimana Anda melihat perkembangan Natar secara umum aja yang Anda lewati setiap hari? Sejauh ini nggak ada perkembangan yang signifikan menurut saya. Kenapa tuh? Ya monoton aja. Menonton film apa? Contohnya, Oh, mau nonton. contoh yang paling simpel. Ini nih buat suara dia biar kuat. Dia suaranya pelan, tapi jangan pegang-pegang, Mas. Penerangan jalan. Penerangan. Oh, kalau malam ya. Tapi sebenarnya ada upaya ya, yaitu pemasangan Tiangnya doang. Bukan, Nggak ada. Ya. panel surya. Panel Sebenarnya surya. ada, cuman nggak berfungsi aja memang. Nggak berfungsi atau memang sudah usang. Ya mungkin dicolong juga kali kita nggak Ya, tahu. terutama sih kalau ngomongin infrastruktur, kayaknya penerangan ya. Penerangan. Kalau jalan Jalan lihat malam. sih akhir-akhir ini kayak udah dibagusin sampai pembatas jalan tengah itu juga yang di Bumisari itu kan. Iya, ya sekarang lagi ada perbaikan. Iya, udah bagus. Lubangnya udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya. Tapi itu lumayan saya pernah lihat juga sih. Tapi sebagai kayak gua ya, tiap hari lewat tuh sangat membantu. Apa? Untuk Ya, di perbaikan jalannya. Oh, ya. iya. Cuman lampu aja sih penerangan. Lampu ya. Terutama di depan bandara tuh ya. Oh iya. Gua tetangga gua ada yang meninggal tuh di situ. Silakan. Ya, jadi ada
tahu rumah makan Padang itu Mm-mm. yang bukan begadang ya, yang sebelah sana di bawah Baleho itu. Kan ada warung makan Mm-mm. Padang tuh, kiri jalan. Udah di situ gelap. Ya. Nah, sebelah sana dikit tuh kan ada putaran tuh, kayak putaran. Putaran untuk bandara. Ya putaran bandara atau putaran ke arah Bandar Lampung. Iya, kan biasanya paugahnya banyak gitu. Di situ ada mobil parkir. Tapi nggak gundul. Sebenarnya sih ya mobil itu sudah di pinggir. Ini menurut cerita ya. Mm. Tapi karena nggak kelihatan mungkin. Kayaknya sih Dia motornya nggak ada bermotor. lampu. Iya. Tapi intinya memang kayak kurang terang gitu. Mm. Dia nabrak pantat. Sampai pantat. Mobil itu sudah ya udah di Pinggir. badan jalan. Dia loh bisa ngomong kayak gitu. Ternyata motor dia nggak ada lampunya juga ini. Tapi udah dibenerin deh. Udah dibenerin ya? Sampai Kok kan- buka helm gini loh. Motor gua nggak ada lampunya, Ndro, katanya. Kok bisa dia pulang ke arah sana nggak ada lampu? Kan luar Ya kan biasa. ngikutin kendaraan dari belakang aja. Kirain Anda mau rekonstruksi gitu. Tapi karena mungkin saking hafalnya juga ya. Mm-mm. Apa lubangnya ya? Sudah apa lubang-lubangnya? Iya beneran loh. Emang iya. Ya gue tuh tiap hari, paling libur pun minggu ya. Minggu pun kalau di kedai ini ada event, gue juga harus berangkat kan. Kayak ada kelas ya kemarin. Nah jadi ya saking hafalnya aja, Jalan. jadi berani. Sebenarnya ya gelap kalau pas nggak ada kendaraan, gelap. Sebenarnya apa yang membuat Anda jadi seberani itu, senekat itu? Ya gue harus pulang. Harus pulang. Iya, gue harus pulang tiap malam. Luar biasa. Tanpa Jadi, disadari teman kita akan panggilkan. Siapa Kenapa nih? jadi kayak gitu ya? Bapak gue lagi nih. Bukan, tukang bengkel. Untuk Enggak, membenerin. udah dibenerin. Udah dibenerin. Jadi saya kaget juga dia tiba-tiba ngomong motor yang nggak ada lampu dia pulang ke sana itu. Kok nekat gitu. Terus di apa namanya kebun-kebun sawit itu gelap nggak sekarang? Gelap banget kan? Gue tuh dari situ Bismillah ya ngandelin ngeliat sepian tuh gue dari jauh ada kendaraan tuh gue agak pelan. Pelan ngikut nunggu Gue gitu. di belakangnya Kirain pakai headphone tuh gini. terus ngevlog Center headphone tuh. Biasanya iya pakai handphone tuh biasanya tuh. nggak berani dari gue. Nggak berani ya? Kurang juga lah lampunya handphone. Bahaya. Iya, sebenarnya kan bahaya juga, cuman nggak tahu namanya Didik mungkin dia kebelet apa gitu ya. Dan penting rumah harus udah nggak ada pulang. orang ya. Iya sih memang karena harus pulang aja sih. Kalau dulu kan stay di Bandar. Jadi infonya Didik ini rumahnya di Kresna Widodo ya. Jadi yang tahu jembatan apa tuh namanya? Udah nggak ada tuh ya. Jembatan Sasak udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, pokoknya di Kresna Itu pas Widodo lah. pas abad kekosongan. Ada lah jembatan sekarang itu masuk Jembatan rumah. yang besi sekarang, Iya. yang bambu udah nggak Oh ada. iya, dulu bambu. Lo emang pernah lihat? Pernah lah. Tahun Dulu berapa? saya main bola di arah sana dulu. Oh lo pernah main bola ya? Pernah. Nah itu lapangan kebanggaan. Itu dekat rumahnya. Gelora Bung Iya. Kresno. Iya itu paling keren ya. Oh jadi Kresna itu sebenarnya dulu pahlawan di daerah sana. Itu kan ada Nama orang jadi Kresna itu. true story-nya sih. Gelora Bung Kresna. Gelora Bung Kresno. GBK ya, masih GBK ya. GBK juga. Masih. Oh, ada yang sering bagi-bagi Ya GBK itu peralatan. kan sebenarnya ngambil dari situ referensi. Oh dan masih ada Sapi di situ. Masih. Nah itu menariknya desa gua tuh. Gimana Kok tuh? jadi desa gua? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gua juga punya harapan yang buat desa gua. Jadi desa gua tuh unik orangnya tuh. Mm-mm. Petani banget enggak, pegawai banget juga enggak. Hmm. Tapi kebanyakan orang punya sawah, punya ladang gitu-gitu. Dan setiap rumah mereka tuh kayak punya tabungan itu bentuknya ternak, Ternak. hewan ternak, kambing, sapi. Oh. Hampir setiap rumah tuh ya. Kelinci nggak ada kelinci? Ternak kelinci? Ada. Ada juga. Tapi nggak di sate ya. Kuda ada kuda. Kuda yang kerdil itu. Kuda kerdil. Keledai. Ya, sapi sama potensialnya daerah potensialnya sapi sama kambing. Tapi untuk pedesaan kan memang umum ya kalau memang peternakan kayak gitu kan. Kalau dia itu bloknya orang-orang Jawa, biasanya Peternak semua. Ya? karena ternak itu lebih ke kultur ya. Kultur. Iya, Kayak- iya. Kayak dari turun temurun. Memang zaman dulu orang kaya itu kalau punya kambingnya banyak tuh bisa dibilang orang Sapi, kaya. sapi. Sapi ya, sapi. Sapi banyak. Di desa Lembu. tuh gitu. Tapi Anda juga bikin peternakan sekarang. Lo dengar? Ya. Iya, iya. Sebenarnya kan dia udah cerita ya. Kayak seolah-olah kayak kita tuh nyari tahu Baru tentang ketemu dia. gitu. Kan podcast begitu sih. Iya, gimmick ya. Seolah-olah kayak kita Riset di Google oh, gitu. Ini padahal bisa mah apa gitu. tiap hari ngobrol juga. Berapa kambing yang lo punya, Dik? Ini usaha kambing ya, peternakan kambing. Usaha sih belum sih, belajar. Belum ya, Lebih tepatnya belajar. belajar. Karena ya kalau kita mau ngomongin usaha itu yang pertama dilihat adalah daerah potensialnya. Gua ngeliat di desa Kresna Widodo itu ya cuman apa yang kalau mau buat ini gue juga dari riset ya.
Itu kan sebenarnya udah lama pengen, udahlah nggak usah di Bandar Lampung, nyari duit kampung aja gitu. Cuman udah lama tuh riset apa nih, dagang kan, nggak jauh-jauh dari dagang. Tapi gue tuh lama di Krisna tuh merhatiin tuh nggak hidup, karena secara perekonomian tadi yang gue ceritain tadi, petani banget, yang petani banget enggak, Iya. yang pegawai juga paling 90%. Jadi rata-rata tuh mereka itu punya penghasilan yang cukup, maksudnya untuk makan setahun itu dari sawah-sawah mereka aja. Oh. Setahun itu kan ada 2 kali tanam tuh. Panen, Yang pertama awal tahun, nah itu biasanya itu ngagungnya di situ padi. Tadi. Setelah itu istilahnya namanya gadu. Nah, gadu itu bisa Ribut. berhasil, bisa enggak ya? Gaduh. Gaduh itu. Nah, ini minum. Oh iya. Biar kita nggak gaduh ya. Udah mulai ngaco. Biar kita nggak gaduh. Itu reknya masih jalan nggak itu Mas? Oh, gaduh ya. Gadu. Gadu tuh bisa berhasil, bisa enggak ya? Gadu itu punya lahan diolah orang gitu ya. Gadu itu kebanyakan pengertian umumnya seperti Iya, itu. iya. Tapi sebenarnya enggak, Padahal- gadu itu nanam kedua, season yang kedua. Yang pertama tuh yang awal tahun. Nah, yang kedua itu udah nyebutnya orang gadu. Oh itu per tahun ya. Nah, gadu tuh biasanya banyak orang yang misalkan gue punya sawah nih. Nah, lo yang menggarap gitu. Oh karena kedua makanya udah lo aja yang garap Gadu. gitu ya. Gue tuh nggak tahu sih filosofinya gadu itu apa artinya. Gaduh. Bukan gaduh ya. Gadu. Gado mungkin. Bukan gadun ya. Gado. Lo mau arah ke situ. Gadu apa? Gado. Apa gadu? Gadu. Kado. Gado. Kalau misalnya ada orang tuh bukan gado, gado kalau dia Jawa itu. Kalau gado setahu gue sih ini. Makanan. Ini Gado-gado dong. lauk dimakan sendiri. Jadi gadoin lu gitu. Nah itu mungkin dari itu. Itu kalau misalkan Apa gue tuh? punya barang gue kasihin lo, Yan, lo pegang dulu sini. Gua gado. Ini gua gadu. Ngade itu gadai. Gadai gua gadai itu. Ya tolong yang tahu gado di komentar ya. Kami kayaknya butuh literasi tentang Coba Muridan gadu ya. jelasin. Muridan mungkin tahu gado karena di daerah Daerah dia Muridan banyak sapi banyak juga di Ya, sana. Muridan itu kan sapi sebenarnya. Muridan sapi. Dan Mur- mu- ceritain aja muka. Dadan ini juga dia ternak sapi kalau nggak salah. Oh, ada sapi juga. Woi, Kalau halo nggak Dan. salah ya. Halo, farmer. Iya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol soal peternakan, di Natar juga banyak wilayah-wilayah yang peternakan gitu. Teman kita ada mungkin salah satu. Aris. Aris. Oh iya di Suwanto. Aris. Tapi nggak tahu masih jalan nggak? Aris. Aris masih. Aris. Aris dulu anak IPS sekelas saya. Suaminya Yuyun. Suaminya betul. Yuyun. Suami Yuyun. Suami Yuyun. Yuyun Bumisari. Oh, bukan Nyunyun. Iya Nyunyun. Nyunyun beda lagi. Nyunyun mah di pasar Natar. Oh Nyunyunnya kecil. Yang imut, jangan kecil. Gua inget karena dia sekelas sama gua. Oh yang rambutnya bonding itu ya? Yuyun ini adiknya ini, kakak kelas kita, Poniman. Oh iya. Poniman. Poniman. Poniman taekwondo. Atlet taekwondo. Sama ini Kak Mahmud. Mahmud. Iya, Nah, Mahmud si ya. si Aris ini ternak kambing. Kemarin pas Idul Adha dia Bisnis juga bisnis jual beli juga ya. jual beli Oh. kambing. Iya. Sapi juga kalau Ya itu nggak sebenarnya menarik. Ini, Bro, ngomongin soal. salah. Iya, makanya kamu coba cari teman-teman kita juga yang punya bisnis yang sama. Ya kalau aku sih berawalnya sebenarnya kalau aku pribadi karena aku memulainya itu akhir 2022 akhir bulan 12. Karena aku memutuskan itu karena ngeliat potensial daerahnya aja. Di sana tuh hanya punya lahan, Apa sih yang ya berpotensi untuk punya lahan dan maksudnya lahan tuh lahan kosong Ya. dan banyak hijauan. Once kita ngomongin ternakan, kita harus ngomongin bank pakan dong. Jadi pakannya masih terjamin lah stok pakannya ya. Itu secara ininya ya, cuman aku tuh memulainya aku nggak buat kandang. Di Iya, hamparan. aku nggak buat kandang, lahan ada tapi itu menjadi nanti mungkin setelah 2 tahun ya, setelah break even point-nya lah. Iya. Aku tuh memanfaatkan masyarakat sekitar, Memanfaatin orang. memberdayakan. Iya, lebih bagus itu. Itu diralat. Ngomong sama jurnalis nih gue, aduh. Ya bagus, masih Bagus. memanfaatkan untuk memberdayakan Artinya masyarakat. orang-orang itu gitu. bermanfaat. Iya, dan dia dapat keuntungan masyarakat. Ambruk. Ya sebenarnya belum terlalu dini kalau mau ngomongin untung ya. Oh iya. Belum. Ngomongin apa namanya, harapan. Tapi udah ada gambaran lah ya. Ya makanya aku buat wadahnya itu kelompok. Hmm. Jadi kelompok itu terdiri dari bapak-bapak masyarakat setempat yang memang sudah punya populasi kambing.
Aku berangkat dari kambing, Indre, sapinya belum. Kambing itu Apa? ada kalau nggak salah kita itu ya. Tobaji apa? Tobaji mah ikan nih, ikan. Tobaji itu Ikan. Lambang Jaya dia. Ikan tapi dia Ikan, dia pernah ikan nge-share apa? di grup tuh kayaknya ikan. Ikan. Lele kalau nggak Oh, itu Gurame, istrinya. nila. Oh, istrinya. Di Tabek. Di Dekat Tabek. masih ya sampai sekarang ya? Terus Nggak tahu sekarang. Danang kayaknya enggak juga dia. Kayaknya ada beberapa teman yang ngurusin. Tapi yang saya Ya, tahu aku pernah lihat di grup itu ada yang pernah nge-share tentang kambing. Aris kambing. ya. Aris kambing, maksudnya Aris beternak kambing. Mas Bro Aris kayaknya kita harus jumpa. Ngobrol. Nah, untuk pemasarannya kan kebanyakan di Natar juga ya untuk usaha kambing itu. Tradingnya, Nah, tradingnya tuh sebenarnya malah belum sampai ke Natar. fasenya ke situ belum. Masih Jadi lokalan masih aja ya. concernnya itu sebenarnya lebih ke treatment. Cara yang benar. Cara yang benar untuk Kambingnya di salon gitu. Treatment. Medicure. Medicure. Terus ada lomba ini, apa lomba cantik-cantikan kambing. Iya ada itu. Ada ya? Memang ada. Di sana juga gitu nggak? Ada. Ada juga. 17-an ini Itu biasanya ada. itu segmen kambingnya beda. Kambingnya beda ya. PE gitu-gitu. Kalau kambing yang di ini apa? Kacang, kambing kacang. Kambing Lebih Jawa. ke Rambon, Jawaran. Persilangan itu. Tapi Udah ya coba ini belum? Kambing etawa. Enggak belum. Belum. Itu Tapi menghasilkan juga bisa kan? Jadi ya dia lebih proyeksinya ke menghasilkan susu kan. Mm-mm. Kan itu dulu yang harus dibahas Iya. satu nih. Ini hanya Nah, ini kan berangkat. ini daging. Ini kan berangkatnya dari yang sudah dilakonin di Desa Krisna Widodo. Jadi nggak merubah itu. Yang mau dirubah. Udah Yang berpuluh-puluh mau dirubah tahun. itu mungkin secara ininya dari konvensional menjadi ya semacam agrobisnis. Oh. Mindsetnya aja. Nanti ini bikin agrowisata kambing. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol sama Pak Lurah. Nah, Pak Lurahnya makanya aku gandeng juga kan, malah dia sebagai Cemburu nggak istrinya? sempat di teror. Lo apain suami gua? Lu gandeng-gandeng. Seperti sawer juga kalau nggak salah ya. Dia gua jadiin pembina kan, karena ya menurut gua wadah berkah mandiri ini, kelompok ini kan menjadi asetnya desa tuh. Oh, Jadi tapi kalau- nggak masuk BUMDes nggak? Enggak, pernah ditawarin tapi nggak mau. Mau. Sesuai nama aja, berkah mandiri, udah mandiri aja. Berkah mandiri. Ngomongin soal kambing ini kambing itu daging semua. Isinya. Isinya. Ini obrolan Berarti kita daging semua ini. Apalagi kalau di sate. Obrolan kita daging. Nah, Weh, daging kambing tuh jangan salah loh. Orang ngomong katanya Kolesterol. kolesterol. padahal Tergantung olahnya. Betul. Kalau dia pakai santan, nah, itu yang gawat. jadi kolesterol. Oh iya, dia. Tapi kalau santan dibakar emang bahaya gitu, ya itu dokter loh yang bilang. Nggak ada masalah ya. Tapi jangan lu tanya dokternya siapa yang ngomong, lupa gua. Dokter Tirta. Nah, selain Ya, kambing, bisa aja kita undang dokter Tirta. Bisa. Oke, minggu depan ada. ada ini Tirta Tirta Laga. Tirta Yasa. Selain kambing, dia juga ini punya bisnis jual beli handphone. Iya. Jual beli handphone, terus servis ya. Iya. Dulu pernah punya tempat gitu, terus akhirnya Pernah sebelahan ya. sebelahan sama saya, terus kolaps. Enggak kolaps itu tempatnya. Enggak kolaps sih sebenarnya. Nggak Dia kolaps, Dia nggak mau lebih ke memperpanjang. ambruk aja. Masih ada kok bisnis. Masih ada bisnisnya. Terus masih jalan ya bisnis HP-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih jalan. Dan kopi. Kopi ya. Kalau untuk HP-nya yang tahu Apel Balam ya. Oh iya, apel balam. Apple.balam. Apel balam ini Berdiri awal-awal sih sebenarnya. Jadi tahun berapa? Kalau gua mulai dari online kan. Dari 2014 gua. 2014 sudah jual beli online. Tapi belum ada nama Opal Balam sampai itu. Belum. Oh, dulu iPhone Lampung dulu. Masih jualnya di kos-kosan kan dulu itu. Iya, masih door to door kan. Ketemunya di Jadi ada orang kos-kosan. pesen nih, bisa nggak dianterin ke rumah? Dulu belum ada istilah COD. Belum ada. Baru DOC. Delivery. VOC dulu ada. DOC. Ada itu. Tapi dia nggak jual sama Delivery, ini warga ke delivery. langsung ke Belanda dia. Vidi-vidi. Ya, waktu itu pernah sih ke bukan. Nigeria ya. Vini Vici bukan dong itu. Glory Gospel. Jadi bahas sejarah. Nah, Apel Balam. waktu itu belum banyak orang punya toko apa? Belum ada, malah Belum duluan. ada. Dia ini pelopor. Bisa dibilang pelopor sih. Wih, pokoknya Bukan pelopor sih, apa tuh? pionir. Gang itu di Natar ada gang Iya, pionir. ada lo kawan kita. Ada gang pionir. Siapa coba? Si ini. Siapa sih? tuh? Ayo. Gang pionir Lo orang buka Natar Ismi, lo harus
Apa gitu? Siapa coba? Ya gue nanya, gue duluan yang nanya kok. Si ini. Ya kan nggak semua orang kita kenal Jadi juga Anda, sih. ini minum dulu. Si Apris. Bukan. Bukan, Gang Pionir itu ini ada tuh. Bukan teman kita kali. Temen lo kali. Sebenarnya gue juga nggak ada. Ada Gang Pionir itu. Gang Pionir itu kan udah mau deket ke Beranti kan? Itu depan Raja Wali loh. Raja Wali. Pionir. Gua kasih clue ya, Coba. depannya. Coba. S. Sumanto. Saras. Gue ingetnya Saras aja. Senjawati. Itu sebenarnya. Oh iya. Nama Kan udaranya. depannya enggak. Nama udaranya Sheila. Iya nggak sih? Salah mah bukan Gang Pionir ngarang. Dia Depannya. Nah, ngobrolin soal Natar lagi kan di rumah ini. Bisa nggak sih kalau abis ngopi itu udah gitu. Ya udah lah, ya dia gue ya. Gue belum nemu lagi punchline apa. Gini. Gimana? Dik. Didik ini gitu ya. Ding ding. Itu mah ini Sule sama Andrew. Gak jadi minum ini saya. Ini air putih ya. Kan kopi. Ya sebenarnya ini pemanis aja sih, biar nggak kosong amat meja. Kenapa dia tiba-tiba teriak ya tadi ya? Improv. Nah, kopi sekarang ini yang Oh iya, lagi bisnis- digeluti bisnis juga satu nih. lagi kopi. Kopi. Si Duba tuh. Kenapa kopi? Dari handphone, kambing, kopi. Kopi. Kenapa Apa? kopi? Peminum kopi. Anda Eh, ini peminum kopi. Sebenarnya enggak sih, An. Tapi dulu tuh sebenarnya ini tindak tanduk dari gua tuh orangnya kayak sering renung gitu. Zaman pas Pasti Apple, pas boker renung. Pas Apple, iya bener tuh. Kalau tahu sih ya. Pas Apple Balam waktu itu udah berjalan ya sekitar sebelum kopi tuh 2019 ya. Ini apa? Ini mau main kopi kan? Enggak, Ngomong- maksudnya yang jalan apa? Apel balap apa kopinya? Ya ini ada kaitannya, ada korelasinya. Oh, jadi apel balap Waktu itu dia lagi jalan apel balam. Apel balam. Terus dia kebelet boker. pikir dulu. Dia ke kamar mandi lah, di situ merenung. Yang pernah gua bilang bisnis itu kayaknya pencapaiannya itu kayak punya produk gitu. Iya. Oh. Lo bisa dibilang pebisnis kalau lo udah punya produk sendiri gitu maksudnya. Enggak gitu juga. Gimana? Gua nggak mau mengklaim itu. Maksudnya ini pemikiran gue pribadi aja. Iya, maksudnya dari versi lo gitu. Entah waktu itu karena lagi jenuh atau gimana ya, itu sebelum itu udah mau rame COVID. Tapi sebenarnya Apple Balam waktu itu nggak ngaruh Enggak, dengan sedikit COVID. ya dengan Karena bisa sistem dihampirin ke rumah kan, diantarin delivery door to door. gitu. Dengan protokol ya. Waktu itu tiba-tiba yang gue bilang lebih ke lagi fase jenuh. Nah itu tuh bisnis tuh ada tuh titik jenuh. Titik jenuh tuh nggak melulu tentang dagangan lu tuh nggak laku. Nggak laku. Nggak. Justru malah laku juga jenuh ya. Kadang kurangnya circle sesama. Ya, misalkan gua bisnis handphone, nggak ketemu lah yang bisnis handphone gitu. Jadi kayak obrolan itu kurang terurai aja. Karena Sehingga nggak sampai nggak jenuh. sepengalaman. Malah Karena- jadi saingan akhirnya. Ya sayangnya begitu. Oh, Mestinya malah bisa kayak menjadi asosiasi gitu ya. buat Ini malah sharing, saing-saingan. bisa saling menguatkan. Tapi pada faktanya enggak menurut gua. bersaing bukan bersharing. Dan itu Ya betul. banyak apa lini ya beberapa usaha yang rata-rata kayak gitu. Sampailah pada Anda boker tadi. Kayak jenuh kan. Jenuh. Terus gue mikir waktu itu gimana awalnya usaha kopi ini gue main ke Kaswi. Kasur. Karena Kanan, usaha Mas. kan udah bisa ditinggal-tinggal tuh ada Iya, karyawan. Gue kalau lagi share aja ke toko gue tinggal tempat bude. Tempat bude tuh sebenarnya dari rumah tuh nggak ada rencana mau Ya main ini aja lah kopi gitu. itu nggak ada ya, cuman mau silaturahmi aja. Udah lama. Ngeteng tuh gua Yan, naik bus tiba-tiba suka random gitu ke bundaran gua naik bus lalu nyampe Kaswi nginep lah ya. Pagi-pagi tuh gua ngeliat belakang rumah tuh banyak banget kopinya udah ditumpuk. Jadi kayak Oh dia petani kopi memang. iya bude gua tuh punya kebun kopi di Kaswi. Jadi dia tuh kayak di belakang rumah tuh kayak punya manajemen gudang. Gudang ya. Gue lihat wow banyak banget kopinya. Wow. Gimana ekspresi wow? Terkejut. Tapi fakta terkejut itu makanya sampai gue bawa sekarung. Dari situ Bawa langsung. sekarung. Gue bawa ke karang. Budenya nggak tahu. Bude tahu. Oleng gitu. Gue beli itu. Beli langsung. Karung. Itu mendadak aja beli kopi sekarung. Tapi bude itu sampai buat apa? Buat apa? Bener, Buat pertanyaan. keluarga mau sekilo 2 kilo cukup. Gak apa-apa aku mau beli sekarung. Nanti mau aku bagiin sama teman-teman.
Tapi sebelumnya itu kan memang aku tiap malam minum kopi dari kedai ke kedai memang hobinya itu. Jadi setiap hari itu pasti nyempetin nongkrong di kedai A, B, C itu keliling gitu aja. Nah, tiba-tiba itu gue bawa kopi di sekarung. Gua roasting lah ke tempat temen. Marah nggak jadi ada roasting? namanya. Nah, di situ namanya. Gua punya teman namanya Mas Topan yang owner Cafe Jejamu itu. Di roasting sama dia dengan ditanya tuh mau spesifikasinya gimana nih profilnya. Gue nggak tahu tuh ya. Belum paham. Mana ya? Yang buat enak buat ngopi rumahan aja mas. Jadi ngikut nih, yaudah ngikut aja lah profilnya gimana. Buatin sama dia. Ya, gue bagi-bagiin tuh. Itu sudah awalnya. Mereknya sudah ada. Belum. Awalnya belum ada merek. Ada merek ya. Tapi kan lo bayangin yang ngemas kopi satu karung tuh banyak tuh dalam. Iya dapatnya banyak itu. Dapatnya banyak. Jadi pas udah setengah itu, udah selesai dikasih masih banyak itu, gue mikir kayaknya kok apa asik gitu. Kayaknya kok menarik ya kopi ini. Toh gue ini tiap hari minum kopi. Minum gitu. kopi. Tapi ya gue biasalah kalau udah ngomongin soal transaction atau apa langsung apa personal branding aja. Situlah gue langsung inget gue kasih nama tuh. Tapi namanya apa? Sepintas aja tuh. Kopi Bukan. Kopi manggil bude gue tuh kan bukan bude, Siwo. Siwo. Gue langsung nelpon Siwo gue tuh izin. Wah, namamu tak pakai buat merek kopi. Wah, enggak apa-apa. Terus pada bagus. Malah ketawa-ketawa dia. Kena haki nggak? Dia malah ketawa-ketawa. Wah, buat apa ya? Ya udah. Jadi nama Siwo. Tapi kopi yang diambil dari rumah Siwo ini belum tahu juga dia spesifikasinya apa, roastingnya apa gitu. Ya lalu kemudian itu gua kulik sampai ketinggiannya di Kaswi itu di kanan itu mayoritas klonnya apa ternyata Robusta ya? Iya Robusta tapi yang apa Robinson. Iya klonnya Robinson. Oh ada juga ya? Jadi dia tuh kopi tuh sistemnya dalam satu pohon tuh biasanya ada di stack loh ya. Pohon bawah sama atas tuh beda. Disambung ya. Step. Dan rata-rata supaya kuat. Beda ini ya, beda jenis ya. Iya. Kenapa? Buat nyampur-nyampur. Kalau yang bawah itu biasanya mereka milih yang kuat, ya. Yaitu yang namanya Robinson. Robinson itu sebenarnya lebih ke Liberica. Liberica apa lagi tuh? Jenis kopi kan. Jenis kopi. Robusta, Arabica, Liberica. Nah, kalau si Andre ini katanya senang kopi kambing gitu. Susu dong. Bukan. Kan kalau kopi luwak tuh dari E-nya luwak. Kalau ini dari E. Oh itu beda. Kalau diseduh rasanya nggak pahit gitu. Lebih ke anyir. Itu kena kampas nih. Jadi dari situ namanya kopi Siwo. Iya, dari nama bude. Kalau mau trennya Siwo Coffee. Siwo kopi. Tapi masih panjang tuh rentetan. Panjang, nggak usah panjang-panjang. Kita nggak perlu tahu juga kayaknya. Durasi. Ini durasi. Ya, handphone, kambing, kopi ya. Ini masih jalan semua tapi tiga-tiganya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Masih. Tapi kalau pulang ada yang mijitin nggak capek? Nah itu dia. Nah, ada. Ini sebenarnya poin dari obrolan kita malam ini. Ada ya? Pijit. Ada. Ini namanya bulbul. Kucing. Bulbul. Jadi ini poin sebenarnya. Kita nggak penting-penting amat yang depan tadi. Inilah bagian yang terpenting dari obrolan kita malam ini. Sebenarnya keluar dari segmennya. nggak apa-apa, emang sengaja kita jebak dia. Nanti sini ada nomor kontak. Iya. Nanti kita kasih nomor kontak, profile, Jadi kalian ini sebenarnya Intel, Indomie. Intel Pentium. Ya ternyata sebenarnya Didik ini aslinya Ranger hijau. Pink. Ranger pink Lebih ke malah. pink. Mau promosi apa nggak ini kira-kira? Ya kopi. Iya kopi Nanti- boleh. Nanti di sini lah di Buat teman-teman, untuk logonya. khususnya alumni ya. Alumni. Kalau mau ngopi atau apa. Oke. Kepala pas 10. Gitu aja obrolan kita dengan Didik malam ini. Mungkin ini pertama ya. Dan siapa tahu besok-besok kita nggak ngobrol lagi. Malah Pastinya siapa tahu besok obrolannya beda lagi gitu. Kan Bukan bahas kopi. Setiap Karena kalau kita ambil semua nanti habis dong bahannya. Iya. Ini kan kopi ini bakal lebih panjang lagi. Satu-satu bisnis bisa dikulik lagi. Kulik lagi. Itu aja. Terima kasih Didik udah ngasih tempat ke kita dan udah jadi tamu pertama di tempat baru untuk Natarisme. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen-segmen berikutnya dengan bintang tamu yang lain. Yep. Atau kalau nggak ada kita berdua lagi Iya. dengan tema-tema yang random aja juga tentang Natal.
Kalau Terima nggak ada kasih. berdua, bertiga, Bertiga. gua lah. Ya. Kamu lagi? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Saya Andro. Saya Jan. Saya Didi. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.